Indonesia indah bagai surgawi. Indonesia kumaripa loh jinawi. Bukan lautan hanya kolam susu. Jaring dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang datang menghampirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kayu dan batu jadi tanaman. Zero hunger menjadi salah satu poin penting dalam SDGs 2030 yang harus dicapai untuk mengatasi masalah kelaparan. Kasus kematian akibat kelaparan lebih tinggi dari infeksi corona dilansir oleh CNN Juli 2020. Indikator yang dijadikan tolak ukur pencapaian zero hunger adalah ketahanan pangan dan budidaya pertanian yang berkelanjutan menurut I Harto Raharjo 2015. Jumlah usaha pertanian di Indonesia mencapai 1.461 unit. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam data tersebut dapat disimpulkan bahwa 60% penduduk Indonesia adalah petani. Permasalahan ketahanan pangan atau kelaparan merupakan gambaran rendahnya kemampuan pengolahan SDA menurut Thornburg 2017. Apabila produksi melebihi kebutuhan dan daya beli kuat, hal tersebut disebut dengan ketahanan pangan yang memadai. Tingkat konsumsi buah naga di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga banyak limbah kulit buah naga yang dihasilkan. Padahal, 30 hingga 35% kulit buah naga mengandung 8,6% gula, di antaranya glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Oleh karena itu, saya, Angelina Nur Afni, dan rekan saya, Ainun Nisa, serta Ivanda Fiantiana Harsono, kami dari Universitas Negeri Surabaya. Berinovasi, Diversifikasi energi melalui pemanfaatan limbah kulit buah naga sebagai penghasil listrik dengan teknologi MFC. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari penelitian kami adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wadah sebagai reaktor terhadap tegangan listrik yang dihasilkan oleh MFC. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wadah sebagai reaktor terhadap watt arus listrik yang dihasilkan oleh MFC. 3. Untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap tegangan listrik yang dihasilkan oleh MFC. 4. Untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap watt arus listrik yang dihasilkan oleh MFC. Sedangkan manfaat dari penelitian kami adalah 1. Sebagai upaya diversifikasi energi melalui pengolahan limbah kulit buah naga. 2. Sebagai penghasil listrik melalui teknologi MFC sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Metode penelitian ini adalah: yang pertama, melakukan studi literasi. Yang kedua, melakukan preparasi limbah kulit buah naga. Kemudian yang ketiga, melakukan preparasi reaktor MFC dengan sistem 2 wadah dan sistem 4 wadah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, melakukan preparasi elektroda dengan cara mengambil batang karbon dari baterai bekas ABC 1,5 volt. Prosedur penelitian ini yang pertama adalah mengupas kulit buah naga dari buah naga itu sendiri. Kemudian dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air. Setelah itu, dihaluskan dengan blender hingga menjadi bubur kulit buah naga. Setelah preparasi sambal kulit buah naga, kami melakukan preparasi bakteri dari ragi. Ragi tersebut dihaluskan sampai halus dan tidak terbentuk padatan-padatan kristal lagi. Setelah itu, kami melakukan preparasi reaktor dengan cara 2 wadah dan 4 wadah. Kemudian dalam wadah tersebut masing-masing diberi elektroda dari batang karbon. Kemudian
kami melakukan penelitian ini dengan memasukkan sambal kulit buah naga bubur tadi dicampurkan dengan ragi. Setelah itu kami menunggu hasil setiap 10 jam sekali dan 6 jam sekali. 10 jam sekali untuk reaktor 2 wadah dan 6 jam sekali untuk reaktor 4 wadah. Berikut adalah grafik dari hasil penelitian kami. Grafik pertama adalah grafik hubungan antara lama waktu fermentasi dengan tegangan listrik yang dihasilkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada rangkaian 4 wadah dihasilkan tegangan listrik optimum setelah fermentasi selama 10 jam sebesar 350 mV. Sedangkan pada rangkaian 2 wadah dihasilkan tegangan listrik optimum setelah fermentasi selama 5 jam sebesar 100 mV. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa tegangan listrik yang dihasilkan rangkaian 4 wadah lebih besar daripada tegangan listrik yang dihasilkan pada rangkaian 2 wadah. Grafik kedua. Grafik kedua adalah grafik hubungan antara lama waktu fermentasi dengan kuat arus listrik yang dihasilkan. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada rangkaian 4 wadah dihasilkan kuat arus listrik optimum setelah fermentasi selama 10 jam sebesar 330 mV. Sedangkan pada rangkaian 2 wadah dihasilkan kuat arus listrik optimum setelah fermentasi selama 5 jam sebesar 110 mV. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa kuat arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian 4 wadah lebih besar daripada kuat arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian 2 wadah. Simpulan dari penelitian ini adalah 1. Jumlah wadah sebagai reaktor berpengaruh terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah wadah sebagai reaktor, semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. 2. Jumlah wadah sebagai reaktor berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah wadah sebagai reaktor, semakin besar pula kuat arus listrik yang dihasilkan. Ketiga, lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Yang keempat, lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi, semakin besar pula kuat arus listrik yang dihasilkan. Jika pedang lukai tubuh, pastilah akan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati, kemana hendak kau berbicara? Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.